Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Duyana Yusuf, NPM 190323112 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kepuasan kerja mata kuliah perilaku organisasi. Nah, di sini saya diperintahkan untuk menceritakan secara detail tentang peristiwa yang terjadi saat perkuliahan semester genap tahun akademik 2024-2025, di mana nanti saya akan memberikan tanggapan terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tugas kepuasan kerja. Di sini yang pertama adalah pertanyaannya, perasaan apa yang Anda alami saat peristiwa itu terjadi? Sedikit bercerita terlebih dahulu. Jadi ini terjadi di awal semester genap pada salah satu matkul, dimana pada saat itu saya dan teman-teman sudah datang ke kampus, bahkan sudah duduk di kelas. Itu pertemuan pertama. Setelah menunggu sekitar kurang lebih 45 menit, dosen dari mata kuliah tersebut belum hadir juga ke kelas. Akhirnya setelah menunggu 45 menit kurang lebih, mendapat info dari salah satu teman yang dia tidak hadir di kelas. Dia mengatakan bahwa kelas pada hari itu ternyata asinkronus. Nah, sementara kita yang di kelas itu lumayan banyak, kita udah tahu kalau kelas pada pagi itu tuh asinkronus. Nah, tapi kita nggak langsung percaya karena belum ada info yang pasti. Kemudian kita cross check lagi, dan setelah di cross check ternyata betul bahwa kelas pada pagi itu, pertemuan pertama itu asinkronus, dan sudah diumumkan dini hari di grup. Namun yang ada di kelas tuh semuanya belum masuk grup. Nah, yang dipikirkan pada peristiwa itu ya kita bingung ya. Pertama ya mau pulang takutnya beritanya bohong, mau diam di situ takutnya beritanya ya benar asinkronus. Akhirnya kita menunggu. Tapi setelah di cross check, akhirnya ya kita putuskan pada saat itu untuk kembali untuk pulang. Nah, kemudian di nomor 2 ini ada apa yang menjadi sasaran pada saat peristiwa itu terjadi. Nah, ya di sini ada situasi perkuliahan, dimana itu kan pertemuan pertama ya, yang menurut saya itu sangat penting untuk tatap muka atau offline. Karena pertama, saya sebagai mahasiswa ingin mengetahui bagaimana sistem perkuliahan dari mata kuliah tersebut, seperti sistem pengumpulan tugas, waktu masuk kelas, absensi, nilai. Ya tentunya kita ingin tahu. Dan di pertemuan pertama juga bagi saya seorang mahasiswa itu penting sebagai materi awal untuk kita di minggu-minggu selanjutnya. Namun pada saat itu di pertemuan pertama malah online, dan onlinenya pun bukan via Zoom melainkan asinkronus, yang dimana kita cuma membuka ekul. Ya jujur ada ketidakpuasan di situ. Ya setelah akhirnya mau tidak mau ya kita mengikuti arahan dari dosen dengan melaksanakan kuliah secara asinkronus. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Menurut Anda, kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan saat peristiwa itu terjadi ditandai dengan sikap Anda yang selaras, baik dari segi afektif, kognitif, dan juga perilaku. Menurut saya pada saat itu ya sikap yang saya bersama teman-teman lakukan ya cukup selaras ya, karena pada awalnya kita juga kompak untuk menunggu dulu
dosen pada mata kuliah tersebut di ruang kelas, karena kita takutnya kita keluar ternyata memang dosen tersebut terlambat karena ada sesuatu. Namun setelah kita tahu bahwa memang kelas pada hari itu online secara sinkronus, ya akhirnya kita memutuskan untuk pulang, dan kita ya kompak memutuskan untuk pulang karena memang ya kelasnya juga online. Terus nomor 2, apakah sikap Anda pada saat peristiwa itu terjadi memungkinkan berefek pada kepuasan atau ketidakpuasan Anda selama mengikuti mata kuliah itu di semester genap tahun akademik 2024-2025? Menurut saya itu kembali lagi ke pribadinya ya. Soal berpengaruh atau tidaknya, mungkin bisa iya berpengaruh karena misal ada first experience yang membuat kita kurang puas ya. Cuma itu kan kembali lagi kepada diri masing-masing. Kalau untuk saya pribadi itu tidak berpengaruh sih, karena ya kita masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, minggu-minggu selanjutnya, dan pertemuannya juga cukup panjang sampai 16 kali pertemuan. Jadi tidak masalah saat pertemuan, walaupun ada rasa ketidakpuasan di pertemuan pertama, namun bagi saya tidak ada masalah dan tidak ada pengaruh yang terlalu signifikan untuk di minggu-minggu selanjutnya pada waktu itu. Kemudian nomor 3, menurut Anda apakah sikap dapat berubah seiring berjalannya waktu atau setiap orang memiliki sikap yang khas pada peristiwa tersebut? Menurut saya, sikap itu dapat berubah tergantung dari diri kita ataupun lingkungannya. Tetapi memang dalam kepribadian seseorang ada sikap-sikap yang memang khas pada dirinya, dan yaitu sudah memang sudah tertanam pada diri masing-masing. Tetapi memang ada sikap-sikap juga yang bisa berubah sering berjalannya waktu. Ya seperti ketika belajar pun kan kadang ada mood, kadang nggak mood, dan itu ya artinya sikap itu dapat berubah sering berjalannya waktu tergantung kondisi, situasi, atau diri atau bahkan lingkungannya. Mungkin dari saya sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun masih kurang jelas terkait penjelasan tugas kepuasan kerja ini. Pada intinya menurut saya kepuasan kerja dalam suatu organisasi atau suatu perkumpulan itu sangat penting, karena dampaknya terhadap masa depan suatu organisasi. Ketika saya ambil misalkan contoh perusahaan, ketika salah satu perusahaan memiliki kepuasan kerja yang baik, maka kedepannya perusahaan tersebut akan baik. Namun ketika dicap kepuasan kerja dari karyawannya buruk, maka kedepannya pun bisa dikatakan menjadi buruk. Sekian mungkin dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah, bisa ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.